Assalamualaikum sahabat Quran. Insyaallah pada video kali ini kita akan menjelaskan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Kautsar ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunnah asli. Cara bacanya didengungkan dan setiap dengung keluar dari hidung. Karena nunnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah di lain kalimat, maka yang terjadi di sini adalah mad jaiz munfasil. Panjang boleh 2 harokat dan juga boleh 4 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ain, tenggorokan bagian tengah. To, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena to-nya berharokat fathah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi bacaan lin. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya, bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Lamnya terbaca dan terdapat juga hamzah wasol. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena kafnya berharokat fathah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi lagi bacaan lin. Sa, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena kita berwakaf pada huruf ro ini, maka ro-nya disukun. Dan tentunya terjadi hukum bacaan ro yang tebal. Kenapa tebal? Karena diawali oleh huruf yang berharokat fathah. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Kautsar ayat pertama. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sode, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ada 2 huruf lam di sini yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Ba, huruf bibir. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Waw, huruf bibir. Karena wawnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang sukun, maka matnya gugur. Yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Nun sendiri keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf ha yang keluar dari tenggorokan bagian tengah, maka di sini terjadi hukum bacaan idhar halqi, dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya sukun dan diawali oleh huruf yang berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Saya kira cukup
penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Kautsar ayat 2. Baik, kita lanjut lagi qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Kautsar ayat 3. Inna syani'aka huwal abtar. Hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka di sini terjadi hukum bacaan gunnah. Cara bacanya didengungkan. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Shin, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Karena shinnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ada hamzah asli yang berada di atas nabrohnya ya. Artinya dia berada di atas huruf ya yang keluar dari tenggorokan bawah. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Ha, tenggorokan bagian bawah. Waw, huruf bibir bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Lamnya terbaca sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat juga hamzah wasol. Ada hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ba, huruf bibir. Kemudian karena baknya sukun dan berada di antara 2 huruf hidup, maka hukum bacaannya qalqalah sugro, bunyi pantulannya kecil. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena kita berwakaf pada huruf ro, maka ro-nya disukunkan dan kita lihat huruf sebelumnya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Saya kira cukup penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Kautsar ayat 3. Alhamdulillah, akhirnya selesai ayat pertama sampai ayat 3. Kembali lagi kami sampaikan kepada sahabat Quran yang ingin menguasai makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai goribul Quran dan pembahasan sifat-sifat huruf, maka sahabat Quran bisa mengikuti sertifikasi Quran Nasional Metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Untuk kelas online, insya Allah hanya 5-10 kali pertemuan kita telah membahas secara keseluruhan materi-materi yang ada pada buku Metode Akbariyah. Kemudian, untuk kelas offline, insya Allah hanya 2 hari full pertemuan, kita juga telah membahas secara keseluruhan semua materi yang ada pada buku Metode Akbariyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.